Halo sahabat, kembali lagi kita akan belajar tentang fisika. Banyak fenomena-fenomena dalam kehidupan kita yang erat kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang fluida statis, yaitu hukum Pascal, kemudian nanti dilanjut dengan tegangan permukaan dan juga kapilaritas. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Seperti ketika kita menggunakan alat semprot, misalkan ada pada minyak wangi atau mungkin semprotan obat nyamuk. Kita lihat persamaan matematisnya. Tekanan di tempat 1 sama dengan tekanan di tempat 2. P1 sama dengan P2. P itu adalah F per A, gaya dibagi luas, atau perbandingan gayanya sama dengan perbandingan luasnya. Luas sendiri dapat dicari dari luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Maka perbandingan F1 per F2 kan sama dengan R1 per L2 kuadrat. Kita lanjutkan dengan apa itu tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan pada zat cair itu adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Seperti tadi yang kita lihat, embun titik air itu ya bisa membentuk embun, padahal air itu adalah benda cair, tapi ternyata di permukaannya seperti ada lapisannya sehingga bisa membentuk titik-titik air di daun yang tadi itu. Persamaan tegangan permukaan adalah gaya dibagi dengan panjang, disimpulkan dengan gamma. Gamma sama dengan F per L. Satuan tegangan permukaan dari gaya satuan Newton, L satuannya meter, maka satuannya Newton per meter. Lanjutkan dengan kapilaritas, yaitu gejala naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Nah, seperti pori-porinya itu. Jadi kalau misalkan kertas kita masukkan ke dalam air, maka kertas tadi dapat menyerap air melalui pori-porinya kertas. Bisa dilihat juga dengan kompor minyak ya, ada sumbunya, maka air atau minyak tadi bisa menyerap ke serat-seratnya dari sumbunya minyak tadi sehingga bisa digunakan untuk memanaskan makanan. Nah, ada dua bentuk permukaan, ada permukaan namanya permukaannya cekung dan ada permukaan cembung. Kalau air biasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, maka permukaan di atasnya itu berbentuk cekung seperti yang di bagian A. Sedangkan kalau yang cembung itu apa? Itu biasanya ada pada air raksa. Jadi air raksa yang biasa kita gunakan untuk mengisi termometer itu permukaannya itu membentuk cembung. Di situ menentukan tentang ada theta, sudut kontak yang dibentuk antara permukaan tadi, sehingga kita lihat persamaannya. Naik turunnya zat cair tadi atau H akan sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR. Gamma itu tegangan permukaan, theta tadi sudut kontak, rho itu adalah massa jenisnya zat cair, G percepatan gravitasi, sedangkan R-nya itu adalah jari-jari dari pipa kapilernya itu. Jadi pipa yang digunakan tadi, pipa kapiler itu punya jari-jari sebesar R. Kalau kita lihat satuan-satuannya yang namanya naik turunnya, berarti kan seperti satuan tinggi, satuan jarak, maka satuannya meter. Tadi dari tekanan permukaan Newton per meter, jari-jari meter, gravitasi meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Jika ada sebuah pompa hidrolik memiliki pengisap input dengan diameter 10 mm dan pengisap output dengan diameter 40 mm. Nah, ketika gaya pada input tadi 50 Newton akan memberikan gaya sebesar apa? Berarti ini contoh dari hukum Pascal. Nah, kita lihat penyelesaiannya tadi berdasarkan hukum Pascal. P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 tadi gaya inputnya tadi 50 Newton, sedangkan A-nya akan sebanding dengan kuadrat dari diameternya, yaitu 10 mm dan 40 mm. Di sini kita tidak perlu mengkonversikan ke meter karena sama-sama milimeter ke milimeter. Nah, setelah kita hitung mendapatkan gaya output atau gaya yang bisa terangkat oleh pompa tadi adalah 800 Newton. Jadi dengan gaya input yang hanya sebesar 50 Newton bisa menghasilkan gaya sebesar 800 Newton.
Oke sahabat, kita tadi sudah belajar tentang banyak hal, ada hukum Pascal, ada kapilaritas, dan juga ada tegangan permukaan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.